Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, perbincangan publik itu bisa membentuk satu opini publik. Saat ini di dalam era internet, komunikasi dan informasi, di ruang-ruang publik itu menjadi lebih luas, tidak mengenal batas waktu dan tempat karena ada media baru yang namanya media sosial. Nah, persoalannya adalah di dalam ruang publik media sosial ini banyak sekali lalu lintas perbincangan yang berlalu lalang. Bagaimana seorang audiens, seorang peserta dari wacana atau perbincangan ruang publik itu bisa menyaring apa yang ada di situ dengan kritis. Nah, kita sering mendengar banyak sekali berita bohong atau hoax. Celakanya sahabat Indonesia, hoax, berita bohong yang terus-menerus diperbincangkan, terus-menerus disemprotkan, itu menjadi fire hose of falsehood. Itu seperti menyemprotkan kebohongan, lama-lama diterima sebagai kebenaran. Dan ini menjadi berbahaya sekali. Bagaimana kita mesti bersikap, apalagi saat ini baru ramai di banyak WA group yang kita pantau, berita soal demo, buruh katanya mengenai Omnibus Law. Ternyata banyak sekali itu rekaman-rekaman dari zaman baheula yang diulang-ulang. Dan dengan semangat oleh banyak netizen itu di-forward dan di-share. Nah, tidak melakukan saring sebelum sharing. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri dan Mas Dwi Badarmanto yang sudah kita kenal, pengamat sosial politik dan Hankam. Bagaimana kita mesti menyikapi sebagai warganet atau warga dari dunia maya ini. Mas Dwi, Mas Rudi sebagai pemerhati sekaligus pelaku dari social influencer juga dikenal. Gimana Mas Dwi melihat situasi ini ya? Ini saya dulu atau Mas Rudi dulu? Silahkan, mau sweet dulu boleh? Nah, oke. Terima kasih Mas Andre, Mas Rudi. Begini Mas. Yang mudah kalah. Oke, Siap. Ini perkembangan teknologi khususnya di era digital memang tidak bisa kita pungkirin lagi ya. Kita tidak bisa pungkirin lagi, tetapi kita dituntut untuk bagaimana kita atau kedewasaan kita menyikapi atau melakukan hal tersebut. Ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita jengah. Jadi kita ini kan sekarang udah ngikut di WA group itu mungkin ada puluhan, ada yang ratusan. Puluhan, bahkan 50-an mungkin ada ya. Iya. Sekarang ada satu berita saja, kalau masing-masing grup men-share di grup itu sudah 50 yang kita berita yang sama atau info yang sama. Kalau itu betul tidak masalah, tetapi kalau itu hoax yang apa yang dikatakan Mas Andri tadi. Nah, ini saya menyikapi seperti itu dan saya sudah melakukannya sendiri. Saya tidak pernah buru-buru untuk meng-share suatu informasi atau suatu berita yang kebenaran berita itu belum saya yakinkan betul. Ini Mas Andri bilang tadi masalah demo-demo. Ada lagi yang masalah duka cita. Orangnya masih sehat. Yang Pak Wismoyo ya kemarin. Ya, hari ini kita dikejutkan Pak Wismoyo. Sementara saya cross-check sana sini, beliau masih di rumah sakit tapi masih membaik. Ya. Berita sudah ini. Kemudian demo, ya Mas Rudi ya. Demo itu beberapa waktu yang lalu sekarang disiarkan bukan oleh stasiun TV-nya, tetapi justru oleh netizen atau kita sendiri yang stasiun rumah tangga. Stasiun rumah tangga. ini celaka ini kalau kita tidak dewasa di dalam menyikapi atau melakukan kegiatan sosmed ini. Begitu Mas Andre. Ya betul saya kira. Gimana Mas Rudi? Iya. Melihat. Ini memang eranya sudah menjadi era netizen jurnalisme. Iya. Netizen jurnalisme. Ya. Semua jadi wartawan ya Mas ya. Jadi wartawan dan ada dua sisi. Orang itu merasa bangga kalau bisa men-share duluan. Ya, gitu kan? Bangga itu. Itu satu sisi Mas. Sisi yang berikutnya adalah dia tidak pernah check and recheck. Ya, hanya share dan tidak tahu, dia tidak mau peduli apakah dia yang di-share itu benar atau tidak. Terus kemudian dampaknya itu menebarkan ketakutan atau tidak. Itu tidak dipedulikan. Yang penting adalah saya merasa bangga karena saya men-share duluan informasi seolah diakui oleh publik, wah informasinya keren gitu ya. Ya, di sisi lain juga orang-orang yang menerima tadi ya
kemudian meneruskan lagi, Nah, tidak itu pernah cek and recheck juga. Ya. Kadang-kadang baca judul gitu ya, langsung komen ya. Ada berita gitu ya, berita ribut ini, berita ini bukan hanya video ya, Ya. berita saja. Kita cek lagi ternyata 2 tahun yang lalu. Padahal di situ ada tulisannya loh ya, ada linknya beritanya memang benar, tapi terjadi 2 tahun, 2 tahun yang lalu, iya. Gitu. Ini kayak hari ini saja, atau mungkin yang menyangkut masalah demo buruh gitu. Wah semuanya heboh, semuanya serba ketakutan gitu ya. Jadi mereka tuh ketakutan dengan bayangannya sendiri. Iya. Saya hanya satu bilang, tolong cek ke media mainstream. Kan di rumah ada, Iya. gitu? Di rumah ada, jangan kalian menjadi autis dengan WA. Dicek aja. Ada kan berita TV media kan ada 3 di Indonesia ini. Iya. Ada TV One, ada Metro, ada Kompas TV. Ini kan menjadi referensi. Iya, iya. Kalau ada Dan ada kanal TV anak bangsa. Nah, dan kalau ada sesuatu yang sangat urgent, breaking news, atau pasti nggak mungkin tidak menyiarkan. Ya. Karena bagi mereka kan bisnis juga, gitu kan. Betul. Jadi bad news bagi TV media itu adalah good news. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kita kadang-kadang hari ini saja, mungkin masing-masing kita berapa kali kita mengingatkan orang di berbagai grup. Mas Andri berapa, Pak Dwi berapa, saya berapa. Karena itu. Kenapa? Tidak saring sebelum sharing. Nah, itu. Ini yang terjadi. Ya. Jadi saya nggak tahu ini era media sosial ini menjadi berkah atau musibah. Ya kadang-kadang tadi kayak kasusnya Pak Wismoyo Aris Munandar gitu ya. Ini kan luar biasa. Betapa maaf nih, kalau bodohnya orang gitu ya, orang langsung di-share gitu aja. Kenapa nggak dicek dulu ya? Saya hanya memberikan contoh Mas Andri. Kalau ada berita kayak tadi pagi, apa yang saya lakukan? Saya buka TV, kalau ada TV di rumah, saya kan lihat running tag-nya pasti. Pasti ada, iya. Keluar. Betul. Atau mungkin langsung di media mainstream online yang mainstream. Ya. Jangan media online abal-abal ya. Ya. Mainstream kan Nggak ada ada beberapa. model rakyat gitu ya. Nah, kelihatan. Itu udah Mas, yang paling malas dilakukan. Atau kalau enggak di media ini Mas, di smartphone kita itu kan begitu mudah. Google Bisa cek. si A meninggal gitu loh. Contoh aja. Dwi Badarmanto kawin misalkan. Ya. Ada. Ada. Ini kan tokoh-tokoh terkenal. Iya, iya. Contoh Mas. Contoh, iya. Contoh Jadi saja. namanya bukan. Bukan. Kebetulan aja Pak Mirip. Ini doa saja. Boleh kan Mas? Boleh. Doa. Boleh. Gitu Mas Andri. Boleh. Satu lagi yang menarik ini Mas Dwi ya. Kayak ambil contoh begini, kayak berita orang meninggal. Terus semua langsung mengucapkan turut berduka cita. Wah, ini Mas, ini Gimana, Mas? saya paling mohon maaf ya, saya paling sebel ngeliat orang begitu. Padahal yang keluarganya cuma nggak ada di WA grup Betul, itu. ini kan hanya sekedar info. Kenapa kita mengucapkan bela sungkawa ada di WA kita? Saya sempat mohon maaf nih, dalam satu grup saya pernah marah. Oh gitu ya. Saya bilang kenapa ngucapin kenapa nggak langsung ke orangnya? Iya. Apakah WA kita ini tempat berdoa? Ya nggak? Semuanya mengaminin, semuanya berdoa. Apa iya? Ya, sahabat Indonesia memang etiket, bukan etiket dalam bermedia sosial ya, supaya juga bisa jangan mengganggu kenyamanan umum lah begitu ya. Iya. Tapi gini, ini euforia Mas ya. Euforia. Indonesia ini termasuk nomor 1 atau nomor 2 negara pengguna medsos yang paling luar biasa, Yes. paling aktif. Kenapa? Ini kayak orang euforia Mas. Jadi begitu pengen eksis gitu ya. Coba lihat di grup-grup itu ya. Sorry, ini grup satu kelompok aja yang namanya grup Pancasila apa gitu. Namanya sama, itu bisa 10. Ya? Ada Indonesia Maju, itu ada 17,5 loh. Namanya sama. Sama semua. Gitu loh. Dan ini lucunya Mas Andri, itu berbagai Kalangan ya, Mas? kalangan dari dari tua, umur, muda, tua muda ya, sudah umurnya sudah 70, 80, aktif, autis gitu. Jadi Kemarin ada ini, ini Mas. para psikolog ini bisa menganalisis ini. Psikologi sosial Karena ini menarik, yang ya. autis ini bukan anak muda nih sekarang. Anak muda ya adalah main game gitu kan, cuek gitu ya. Tapi yang sepuh-sepuh ini, autis ini, ya autis banget. Ada berita langsung share. Luar biasa. Berita langsung share. Iya gitu ya. Tapi gini Mas Rudi, saya punya pengalaman yang baik ya. Saya ikut di beberapa grup, tapi ada salah satu grup saya. Saya nggak perlu sebutkan WA grup saya, tetapi ada adminnya pegang kendali. Adminnya tuh aktif sekali. Ada berita 2-3 kali diulang, dia marah. Ada
lembaga sensornya ini ada nih. Ya, dia marah. Ada editornya. Nah, mudah-mudahan di WA grup lain ada adminnya yang aktif seperti itu. Jadi bisa mengontrol gitu loh, Mas. Mohon maaf, Ya. saya juga heran. Ini kan grup sosial. Pertanyaannya siapa yang bisa aktif seperti admin yang dari jam pagi, subuh, sampai subuh kembali. Harus luar biasa coba. Iya. Tetapi di dalam yang saya amati teman saya ini aktifnya itu begini, Mas. Kalau ada berita yang berulang, ya, misalnya tadi sudah di-share oleh salah satu teman, di-share lagi sama teman yang lain. Dia tahu. Tahu dia. Oh, berarti dia super autis itu. Itu kerjaannya dia tuh. Itu ada pasti langsung si admin saya ini langsung koreksi. Grup WA yang terbatas, bukan yang umum kayak Indonesia Maju umum semuanya. Iya, tapi kan 30 maksimal. grup namanya Indonesia Maju, namanya Pancasila tuh ada 50 gitu. Itu adminnya juga pusing. Tapi kalau grup alumni ini mungkin anggota 70 orang, 50 orang, itu adminnya bisa betul-betul melakukan sensor lah mungkin ya atau editing gitu. Kalau saya punya agak berbeda, Mas Dwi, Mas Andri, tentang di grup alumni ya. Alumni itu kan apa namanya beragam. SD, SMP, SD, SMP, SMA. SMA, TK. sama alumni Alumni, iya itu. Ya itu ada juga. Ya, RDE. Itu akademi top. Top itu. Advance. Ya, di situ ada beberapa saya jadi admin gitu. Dari awal sudah saya tekankan, Mas. Di grup ini, di grup sekolah nih, Mas, alumni kan kita tuh sudah 30 tahun nggak pernah ketemu atau untuk saling chat ini kan akhirnya dipertemukan dalam media sosial ini kan. Iya. Saya di SMP sama sudah saya tekankan dari awal. Di IPB teman saya yang satu grup itu, kita grup ini ada 2, tidak boleh sharing agama. Ya, Nah, penting itu, Nah, penting. Yang Ya, karena agama macam-macam nih, Mas. Iya. Macam-macam toh. Kalau mau agama Islam atau Kristen buat grup sendiri. Iya. Majelis Taklim Kristen, Majelis Taklim Buddha. saling mendoakan Apa silakan. itu kutip Ya, 100 ayat juga boleh. Ya, lah. boleh silakan lah kamu ya. Yang kedua, tidak boleh sharing politik. Itu mutlak di situ untuk alumni, Mas ya. Ya, ya. Karena apa? Di alumni ini kita tuh kan kembali kayak anak muda ya, Ya, ya. pakai yang baju celana pendek itu kita guyonannya guyon gitu, Mas. Iya, iya. Jangan sampai dirusak. Ternyata saya melihat loh, ada grup-grup alumni yang bebas seperti itu, Mas. Berantem antar mereka, Oh Mas. iya, betul, betul. Berantem, Mas. Berantem. Iya. Apalagi kalau dihadapkan pada 2 pilihan. Noh. Waduh, itu. Iya. Itu Dan ada bisa lagi kebawa gini. kemana-mana itu, Mas. Orang ini kadang heran, Mas. Kalau menokohkan seseorang itu udah menganggap manusia setengah dewa. Nah. Kalau dikritisi marah itu. Hah? Marah itu. Pokoknya nggak ada cacatnya, nggak boleh. Nanti kalau ada keputusan dianggap salah, kita diam dulu aja. Pasti maksudnya ada. Dia kan pemain catur yang baik. Wah, begitu. Nah, itu. Tapi itu semua, Mas. Nggak jadi dinamika semua ya. terjadi Itu di oke aja ya. Penting begini, di media sosial ini sikap kita tuh kritis karena apa? Banyak sekali yang kejadian itu memang by intention oleh kelompok-kelompok tertentu Ya. untuk menyebarkan hoax yang diharapannya itu diviralkan lagi oleh mereka Iya, yang tadi iya, yang tidak kritis ini. Sehingga bahayanya tadi adalah kebohongan yang terus-menerus disemprotkan lama-lama diterima sebagai kebenaran. Nah, Ya. ini hati-hati. Kasus teman-teman ini kadang-kadang, mohon maaf nih, saya katakan aja kelompok tertentu, katakanlah pendukungnya Jokowi atau pendukungnya siapa begitu ya. Hati-hati. Kadang-kadang dipancing, sengaja dipancing. Contohnya masalah hari ini nih, ya masalah demo. Demo Sengaja buruh, ini sama orang dikasih ambil penggalan demo. Tahun Iya. lalu nggak ada tangganya, pokoknya ada tulisan live gitu kan, dari Kompas TV atau Metro TV. Terbaru. Terbaru live kan, breaking news gitu kan. Tapi kan biasanya kalau di Kompas itu kan ada nih, Mas, ada tangganya di bawah itu ada tangga dan jamnya itu. Nah, ini nggak ada, disengaja begitu. Dan kita ditangkap oleh kita. Ya. Nah, itu satu. Itu ada kesengajaan itu untuk menyebarkan propaganda ketakutan di situ. Iya, Ini harus hati-hati, Mas. Betul, betul. Kita di sini suka terpancing ya. Terus yang kedua, Mas, kita berpikir bahwa WA ini kan sebenarnya kan bidang terbuka gitu ya. Dan jangan salah loh. Kalau kita ngomong apapun itu bisa di screenshot. Kalau di screenshot ini bukti hukum. Nah, Kalau terjadi apa-apa. Iya, iya. Jadi hati-hati teman-teman yang media itu kalau dulu temennya Mas Andri yang lagi nggak pulang-pulang itu kan karena WA. Ya. WA.
Iya toh? Itu kan Iya. screenshot. Iya, di Jadi screenshot. hati-hati. Oh. Jadi kalau screenshot Hati-hati. Clear chat. Udah. Clear chat. Mending kita bicara jujur saja. Iya, clear chat. Iya. Mas Andri ini yang bahaya. Makanya sebelum pulang clear chat semua. Nggak pulang, langsung delete semuanya. Iya. Atau ditinggalin nggak di bawah. Saya selalu nyarankan ke dia, Mas. Untuk sebelum pulang clear chat dulu. Pengalaman. Enggak. Atau kalau pergi tinggalin aja HP-nya. Nah itu tadi, HP tinggal. Kalau lain topik. Tapi gini Mas Andri ya, saya senang bicara masalah Media sosial. sosial media ini. Iya. Saya senang karena saya adalah pelaku ya, Betul. Suka semua. adalah pelaku. Jadi sekarang tuh apa yang dikatakan Mas Rudi tadi betul. Semua orang bisa membuat berita. Semua orang bisa membuat berita. Nah, semestinya kita dituntut ya, Semunguna atau teman-teman yang lain harus dituntut bagaimana kita smart atau dewasa menyikapi suatu berita. Bijak ya. Bijak ya. Jangan ada berita ini, apalagi ini baru buruh Mas. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan dengan gempa itu Mas. Gempa bumi kan itu berita bukan macam-macam itu. Gempa bumi di sana, wah ini begini, banjir sana, banjir sini. Iya. Nah, harus diyakinkan dulu dan kita masih tetap eksis kok tanpa kita men-sharing suatu berita. Ya, satu Ya lagi kan? yang kemarin, mohon maaf nih, ada gubernur DKI itu dikabarkan dirawat, gitu kan? Nah. Wah, lo langsung ada yang pro dan kontra kan? Lo langsung rame, ternyata sehat. Nah, Ini kan itu. kayak gitu-gitu ya. Ya. Itu kadang mungkin sengaja di Iya, lepaskan sengaja gitu. dipancing gitu. supaya terus-menerus menjadi perbincangan toh. Iya. Kayak saya bicara, saya pernah disuap, dimintain partai 300 miliar gitu. Wow, di-sharekan kemana-mana, itu hoax aja itu biasa aja. Pencitraan Mas. Iya. Dan ini Mas ya, kita mesti hati-hati ya. Ini kan di era digital ya. Kemudian jejaknya tuh Nah, sampai ke depan itu masih kita bawa gitu loh. Ya nggak? Ya itulah. bahkan ini mungkin si anak kita ini di sini nggak tahu ya bahwa ternyata pada saat clear chat itu gambar-gambar itu nggak hilang. Nggak hilang. Nggak hilang masih di HP kita loh. Iya. Jadi kalau mau menghilangkan ada apa namanya? Ada Aplikasinya. apa namanya? Kita mesti belajar ya Mas. Ya, ini pengalaman, ini pengalaman, belajar. iya. Jadi mohon maaf kalau HP hati-hati ya, harus password sering diganti. Ini yang penting. Jangan begitu geletak gitu kan. Saya nggak ada masalah karena saya kan ada rahasia polos-polos aja. Halo saya. Jadi itu Mas. Iya, Jadi iya, intinya iya. gini, Dihapus. ini serius ini Iya, iya. bahwa kalaupun kita clear chat, apa yang kita kirimkan, apa yang terima itu memang habis ya, medianya hilang ya. Tapi di jejak HP-nya masih ada. Jejak itu masih ada. Nah, Iya. jadi ternyata saya ada teman loh, Pak ini kenapa nggak dibuang? Nah, saya pikir udah saya clear chat kok. Oh enggak Pak, ini harus dikirim lagi. Nah itu yang membuat HP kita penuh memorinya. Oh, Jadi saya Itu nggak yang tahu. membuat kejadian teman kita nggak pulang-pulang itu. Nah, ini dia. Itu dia. Iya. siapa ini? Mbak Firsa apa kabar? Ayo Mas. Habis dia Mbak Emma. Mas? Nah gitu. Ya, Berapa lagi Mas Andre? Saya ada WA. Cardboard. Ada lagi? Ya, ada. Ini masalah sosmed ini menarik. Ya, Saya senang banget ini Mas. Senang banget ini. Sosmed. Bukan lagi menikmati gitu loh. Bukan, kayak aduh, lagi apa namanya? Kayak Euforia. orang lagi apa namanya? Kesengsem gitu. Kesengsem gitu loh dengan ya. Ya, kata. Bukan, WA-nya atau? bukan lagi kesesem, tapi sosial media secara umum. Ya, banyak di antara kita ini yang kadang-kadang menggunakan sosmed dengan cerobohnya, Iya. ya kan? Dengan cerobohnya. Kalau Mas Rudi bilang tadi harus bijak, ya memang kita harus bijak menggunakan sosial media. Sekarang berita apa sih yang nggak bisa? Semuanya real time sekarang. Iya betul. Ya, semua real time. Mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Oh Karena iya, Autis tadi kata Mas yang Rudi. tadi itu, kita satu grup beda pilihan aja bisa perang kok, Iya, betul. gitu ya. Ya. Tapi kan itu tadi Mas Andre tadi, Pak, kita harus melihat bahwa kita harus memberikan keteladanan. Karena ternyata yang autis itu kan ternyata bukan anak lagi sekarang. Iya. Orang tua juga autis. Nah, iya orang tua ya, sama ya orang tua aja. Yang tua-tua. Nah, kalau ketemu anaknya begitu saya lihat kita lihat di tempat Iya. public place ya. Iya. Yang main semua main di situ. Iya. Bapaknya asik WA senyum-senyum, ibunya juga begitu. Dan ada lagi ritual baru, ada table manner baru. Sekarang sebelum makan foto dulu baru berdoa. Ya, foto dulu share baru berdoa. Makanan Mas.
Ya, saya makan ini bangga. Bang, alah Ya. tah, menjadikan Bukan, kita Bangga, dididik menjadi eksistensi orang dong. sombong gitu Saya kan. makan di tempat ini, wah, saya foto di pelataran, share dulu. Ya, makannya menunya ini. Habis itu baru berdoa. Sudah basi. Enggak ada dikasih sahabat kan begitu di share kan ditanya-tanya sama udah di mana? Diladenin dulu. Ini es krim udah lecerin mas hilang semua. Udah banjir. Ada yang lainnya Mas. Ini Mas yang mohon maaf nih, kita coba sering lihat kan, yang keluarganya sakit. Kenapa saya harus di-share sih Nah Mas? itu lagi. Ya, Orang senang seolah-olah dijadikan komoditas gitu loh ya. Ini ada, sorry ya, tadi pagi juga ada nih. Ini maaf aja, dying. Akhirnya meninggal. Di video, astagfirullahaladzim. Saya bilang, ibunya. Gitu. Minta doa restu ibu saya. Aduh, janganlah. Apa iya gitu ya? Ya, jangan. Aku tuh sering dulu pernah ngomong juga mas. Kalau lagi kita besuk juga, lagi sakit, jangan selfie, foto. gitu kan. Ada etiket. Etika lah, etika. Jadi etika bermedia sosial itu kayaknya harus mulai banyak digalakkan. Iya. Karena kalau ibu-ibu, bapak, oh anak saya itu autis, sekarang kebalik. Jadi nggak laki, nggak perempuan, nggak bapak, nggak ibu, itu pasti udah mulai autis. Udah autis. Itu lagi Ya. Mas, ini agak serius nih sekarang nih. Kalau tadi Mas Budi mengatakan bahwa citizen journalism. Sekarang ini semua jadi jurnalis. Ya, Setiap orang. pembuat berita ya, Semua jadi semuanya. pembuat berita dan penyampai berita. Ya, Sekaligus konsumsi berita. ya, tiga-tiganya ada di satu Nah, orang. Ya. Ada etika jurnalistik. Nah, kasus yang terakhir ini kasusnya Najwa Shihab di Mata Najwa. Nah, lantaran dia dituduh oleh sementara netizen itu melakukan cyberbullying dengan mewawancari kursi kosong bernama Terawan, Pak Terawan, maka ada sementara dia yang mau mempolisikan dia. Kabarnya para Jokower atau siapa gitu. Gimana Mas Budi melihat kasus netizen yang kayak begini ya? Kalau gini Mas Ferdi, Mas Andri, kalau saya untuk apa? Untuk apa? Iya, iya. Ya nggak, untuk apa? Terus misalnya nih, saya sebagai orang yang merasa dirugikan, ruginya di mana? Apa kita sebagai pembela kursi kosong itu, atau yang calon pengisi kursi kosong itu, apa harus begitu gitu ya? Ya. Boleh saja, boleh kita membuli atau kita menuntut ya boleh, tapi apa iya? Itu aja pertanyaan saya. Iya, itu yang perlu dijawab ya. Mas Budi gimana lihatnya? Ya, saya lihat ini kita kan selalu begitu mas. Kita dianggap ini kan strategi dari Nana itu untuk menaikkan ratingnya kan Iya. cara begitu juga. Kalau saya kan melihat dari awal seharusnya ini bukan ini agak sedikit mundur dulu. Seharusnya pejabat publik itu tanggung jawab ya. Nah. Apapun terjadi ya Nana nggak terlalu hebat, biasa-biasa saja. Hadapin saja. Gitu. Kalau masalah pandemi masalah kalau jadi badan Pak Terawan dong pasti. Oh pasti, Ya kan? pasti. Oke. Tapi beliau punya pertimbangan nggak datang. Setelah nggak datang, kemudian Nana juga mungkin 6 bulan akhirnya agak emosi atau marah membuat seperti itu. Pendukungnya Terawan marah. Dan lucunya ini mas, saya agak ini seolah-olah pendukungnya Pak Terawan itu sudah notabene menjadi representasi dari pendukungnya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi jadi ikut marah. Jadi saya pernah membuat satu postingan, saya juga dibully, gitu kan. Dan tapi saya tidak perlu klarifikasi, karena saya yakin apa yang saya katakan benar. Ya. Jadi tidak perlu ada teman saya dibully langsung klarifikasi. Oh nggak perlu bagi saya, nggak apa-apa. Berbeda pendapat kan boleh. Boleh. Yang kedua masalah tadi, ini mohon maaf mas, ini akan terjadi mempermalukan diri sendiri. Karena saya kok garansi ditolak oleh polisi. Yang dirugikan apa dan siapa? Iya kan? iya. Kan harus objek, harus jelas ya mas. LP itu kan polisi nggak bodoh juga. Iya. Oke, acara ini yang dirugikan siapa? Gitu. Pak Terawannya nggak apa-apa kok. Cengengesan masih seperti biasa. Gitu. Terus tiba-tiba pendukungnya yang katanya pendukungnya Pak Jokowi marah. Loh, apa kaitannya dengan Pak Jokowi? Agak eksesif. Loh, ini kan akhirnya, marilah kita menjadi pendukung yang cerdas gitu ya. Jangan justru kita menjadi pendukung kemudian mempermalukan diri sendiri. Terus yang kedua, kau lihat di grup lagi, kembali lagi ke grup WA. Grup Itu ya. begitu di-share di grup WA, wow langsung, didukung dong, dipuja-puja, dilangkah. Jadi kenapa akhirnya kita menjadi menciptakan kebodohan yang berjamaah? Gitu. Ya, Ini yang agak kita ngeri. Mendukung Pak Jokowi itu wajib karena dia presiden kita. Presiden harus, wajib, ya, harus. Itu simbol negara. Ya. Tapi harus dilakukan dengan cara yang elegan, cara yang cerdas, gitu ya. Ya. Dan bermartabat, mas. Pastinya. Jangan mempermalukan diri sendiri, lapor
terus yang dicurugikan ku lho sopo? Ya gitu kan. Ya Saya sendiri gitu. Saya tersinggung. Pak Terawan yang di Pelokodo aja diem kok. Ya, Iya. kenapa sih? Iya. Ketawain aja ya. Ya. Ya, sahabat Indonesia, panjang lebar kita diskusi soal warganet dan etiket berwarganet. Jadi mungkin ada baiknya juga pertimbangan Sokrates ya sebelum kita menyampaikan sesuatu. 3B katanya, apakah itu betul atau benar, apakah itu baik, apakah itu bermanfaat. Ya, saring sebelum sharing dengan 3 kriteria itu, saya kira mungkin lebih dari cukup ya. Iya. Supaya kita semakin dewasa dalam bermedia sosial, menjadi warganet yang juga bermartabat tadi seperti disampaikan oleh Mas Dwi dan Mas Rudi. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia maju. Maju.